Saat Kardinal Carolus sedang berlutut di gereja pada malam hari, ia ditembak dari arah belakang dan si pembunuh pun melarikan diri. Kok Carolus bisa tiba-tiba jadi kardinal sih? Kan belum jadi romo, belum jadi uskup. Ternyata Kardinal Carolus lah sang inisiator kelas tersebut, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 4 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Carolus Borromeus, pelindung terhadap penyakit perut. Sebelum kita mulai, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di abad ke-16, di mana gereja Katolik sedang mengalami ujian dengan adanya gerakan Protestanisme, baik dari Luther, Calvinis, Zwingli, ataupun Anglikan. Masa itu adalah masa yang amat kelam dalam sejarah gereja. Hidup keagamaan umat bisa dibilang sangat memprihatinkan. Banyak anak tidak mengenal Tuhan, bahkan mulai berdoa dengan membuat tanda salib saja nggak bisa, guys. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko atau bangsal pesta. Kehidupan iman umat Kristiani sudah sangat merosot. Berbagai perpecahan dalam tubuh gereja semakin kuat. Tapi di masa inilah muncul pahlawan-pahlawan gereja yang menjadi martir ataupun menjadi reformator internal gereja. Salah satu tokoh itu lahir di Kastil Arona, Italia tanggal 2 Oktober 1538 dengan nama Carolus Borromeus. Ia adalah anak dari Gilberto Borromeo, seorang bangsawan Italia. Tidak seperti bangsawan lainnya yang suka berpesta pora, Carolus justru menghindari hal-hal itu karena ia memiliki panggilan untuk hidup membiara. Di umurnya yang baru 12 tahun, ia sudah menerima tonsura dan diperkenankan mengenakan jubah, guys. Oh ya, tonsura itu adalah tradisi memotong rambut melingkar ya guys untuk kaum klerus. Tapi kalau sekarang sih, sepertinya tradisi ini sudah agak jarang ditemukannya. Nah, Carolus adalah orang yang cerdas. Tapi ada satu kelemahan yang ia punya, yaitu gagap. Dia sering kesusahan dalam berbicara, baik saat pidato maupun bicara biasa. Tapi kelemahannya ini nggak jadi halangan guys dalam studinya. Singkat cerita, di usianya yang ke-22, dia sudah lulus dari Universitas Pavia dengan gelar doktor dalam bidang kanon dan hukum sipil. Beberapa bulan kemudian, ia diangkat oleh pamannya yang waktu itu adalah Paus Pius keempat menjadi seorang kardinal tanggal 13 Januari 1560. Kok Carolus bisa tiba-tiba jadi kardinal sih? Kan belum jadi romo, belum jadi uskup. Ada banyak faktor guys. Tapi intinya, peraturan pada zaman itu berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang, kardinal adalah jabatan resmi gereja yang diberikan oleh Paus hanya kepada orang yang sudah menerima minimal tahbisan presbiterat ya guys, alias seorang romo. Itu pun sekarang kardinal lebih banyak dipilih dari para uskup. Nah, beberapa bulan setelah itu, barulah ia menerima tahbisan diakonat tanggal 21 Desember 1560. 3 tahun setelahnya, ia menerima tahbisan presbiterat tanggal 4 September 1563. Dan kemudian diangkat menjadi uskup agung Milan tanggal 7 Desember 1563 di umurnya yang masih sekitar 25 tahun. Seperti yang di awal sudah disampaikan, masa ini adalah masa kekacauan dalam gereja. Tak terkecuali juga di Keuskupan Agung Milan. Kekosongan kursi uskup selama kurang lebih 80 tahun membawa penyimpangan hidup rohani 600.000 umat dan 3.000 klerus keuskupan. Banyak nepotisme, penjualan surat-surat ilegal, dan masih banyak penyimpangan yang lain. Sebenarnya secara teknis sih ada uskupnya. Tapi entah mengapa para uskup ini absen atas keuskupannya. Teman-teman bisa cek kok daftar uskup agung Milan dari abad pertama hingga sekarang ini di website Wikipedia. Kardinal Carolus kemudian mulai mereformasi keuskupannya sendiri dengan belusukan di tengah umat dan mendesak seluruh gereja untuk mengikuti prinsip-prinsip dari Konsili Trente. Ia juga melihat perlunya pembaruan bukan hanya bagi umat, tapi juga bagi para pastor. Menurutnya, pelanggaran di gereja muncul dari para pastor yang tidak terdidik dengan baik. Oleh karena itu, ia mendirikan seminari, perguruan tinggi, dan komunitas untuk pendidikan para calon imam.
Nah, teman-teman ingat kan, kalau kita masih kecil, kita sering ikut namanya kelas sekolah minggu. Ternyata Kardinal Carolus lah sang inisiator kelas tersebut, guys. Ia berharap dengan adanya kelas ini, katekese dan pengajaran dapat terlaksana juga pada kaum muda-mudi. Walau bagaimanapun, perjuangannya mereformasi keuskupan pasti ada tantangan juga dong. Gak akan seperti jalan tol. Banyak orang dan kelompok yang mengharapkan ia turun dari posisinya. Salah satunya adalah kelompok Humiliati yang beranggotakan 170 orang. Bahkan kaum Humiliati ini sampai-sampai menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Saat Kardinal Carolus sedang berlutut di gereja pada malam hari, ia ditembak dari arah belakang dan si pembunuh pun melarikan diri. Ajaibnya, ia hanya mengalami luka memar, bahkan pelurunya sendiri tidak dapat menembus bajunya, guys. Gila ya. Nah, Kardinal Carolus mereformasi keuskupan juga nggak sekedar perintah ini itu aja, guys, kayak bos besar. Ia juga terjun langsung memberi contoh kepada umat dan terutama kepada para imam agar berbuat kasih kepada sesama. Contoh konkretnya adalah ketika tahun 1570, di mana terjadi kelaparan di kota itu. Ia memberi makan untuk 3.000 orang setiap harinya selama 3 bulan. Belum sampai di situ, di tahun 1576, wabah penyakit dan kelaparan akibat gagal panen merebak di kotanya. Tanpa pikir panjang, ia terjun merawat umatnya secara langsung. Bahkan ia menjual tanah miliknya dan menopang kebutuhan pangan 60.000 hingga 70.000 orang setiap harinya. Karyanya yang luar biasa ini ditutup setelah ia mengalami sakit demam selama retret tahunannya di Montevarallo. Ia meninggal dengan tenang tanggal 3 November 1583 di usianya yang baru 46 tahun. Kardinal Carolus dibeatifikasi oleh Paus Clemens ke-8 tahun 1602 dan dikanonisasi oleh Paus Paulus ke-5 tahun 1610. Teman-teman sekalian, kita bisa belajar nih tentang kesederhanaan dari Santo Carolus. Beliau latar belakangnya adalah seorang yang sangat kaya loh. Lahirnya aja di kastil. Sebenarnya kalau dia mau, dia bisa aja hidup di kastil terus. Makan minum disediain, tidur nyaman, mau ini itu udah ada. Tapi ia justru mengikuti panggilan Tuhan untuk berkarya bagi gerejanya yang sedang ada di dalam gelombang. Berapa banyak dari kita yang saat Tuhan memanggil justru malah menolak panggilannya? Ah, gak ada kok, Tuhan gak pernah panggil. Guys, Tuhan selalu berbicara dan memanggil kita lewat hati nurani kita. Ketika kita ingin berbuat dosa, hati nurani kita pasti akan selalu mengingatkan kita untuk melawan keinginan itu. Dan ketika kita lebih memilih dosa daripada mendengar hati nurani, disitulah kita menolak panggilannya. Apakah kita mau sampai dimakan ikan besar seperti Yunus yang menolak panggilan Tuhan? Enggak dong ya. Oleh karena itu, yuk kita belajar terus-menerus untuk mendengarkan dan mengikuti panggilan Tuhan dalam diri kita. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Carolus Borromeus. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Zaijian!